Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aliananda dengan NIM 220903501044. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan. Adapun beberapa poin yang akan saya sampaikan, yang pertama, makna pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, isi pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga, tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan, dan yang terakhir yaitu pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Baiklah, materi yang pertama, makna pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu gagasan pendidikan yang mampu membentuk generasi muda sebagai warga negara yang berkarakter. Menurut Sumantri, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap, dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficiency, political participation, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional. Materi yang kedua yaitu isi pendidikan kewarganegaraan. Adapun isi yang pertama yaitu civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan. Berhubungan dengan kandungan atau isi apapun yang harus diketahui warga. Yang kedua yaitu civic skills atau kemampuan kewarganegaraan, yang merupakan kemampuan yang tercipta dari pengetahuan kewarganegaraan sehingga informasi yang diperoleh menjadi sesuatu yang berarti. Dan yang terakhir yaitu ada civic disposition atau sikap kewarganegaraan, yaitu cara pandang mengenai pemahaman terhadap kebebasan dan keterbatasan warga dan rasa simpati terhadap orang lain. Baiklah, materi yang ketiga yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menampilkan karakter yang mencerminkan apresiasi individu dan sosial, pemahaman dan pengalaman terhadap nilai-nilai dan etika Pancasila. Yang kedua, mempunyai tanggung jawab yang dilindungi yang tercermin dalam pandangan yang positif dan pemahaman yang utuh terhadap Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Yang ketiga, berpikir mendasar, bijaksana, dan imajinatif, serta mempunyai jiwa kerakyatan dan cinta tanah air yang dijiwai dengan keutamaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jiwa solidaritas dalam keberagaman, dan tanggung jawab negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, berpartisipasi secara efektif, cerdas, dan dapat diandalkan sebagai warga negara, individu negara, dan penduduk sesuai dengan ketenangan dan kebanggaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup masing-masing dalam lingkungan sosial berbeda. Dan adapun fungsi pendidikan kewarganegaraan. Fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai tempat untuk membentuk warga negara yang cerdas, berbakat, dan berkarakter yang beriman kepada negara dan wilayah Indonesia dengan mencerminkan kecenderungan berpikir dan bertindak sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi pokok dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah sebagai pendidikan kebangsaan atau nationalistic education. Hal ini merujuk pada pengertian pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang membentuk manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan pendidikan yang membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Penjelasan atas pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang kelima yaitu pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah suatu mata pelajaran yang diwajibkan di semua jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Di sekolah, materi pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan meliputi informasi tentang konstitusi, sejarah masyarakat, situasi pemerintahan, kebebasan dasar, sistem pemerintahan mayoritas, pluralisme, dan nilai-nilai Pancasila.
Pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di sekolah juga didukung dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan bakti sosial, kunjungan ke organisasi pemerintah, simulasi pemilihan umum, dan latihan lain yang dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam menafsirkan kewarganegaraan. Dalam perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan sering sekali disampaikan melalui pelajaran yang lebih mendalam dan kompleks. Materi diajarkan meliputi kajian pendekatan publik, permasalahan perundang-undangan, regulasi, dan permasalahan sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan pada jenjang persekolahan di Indonesia dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, kewarganegaraan tahun 1957. Pada tahun 1961 berubah menjadi civics dan berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan pada tahun 1968. Terus berubah lagi menjadi pendidikan moral Pancasila atau PMP tahun 1975 dan 1984. Pada tahun 1994 berubah menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN dan berubah menjadi kewarganegaraan atau civics pada tahun 2004. Kemudian tahun 2006 menjadi pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Dan tahun 2013 kembali menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Baiklah, itu saja materi yang mungkin bisa saya sampaikan pada video ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.